Halo Pak. Di sini. Dari tadi kita bicara Wimar yang masa lalu, Wimar yang dulu, tapi memang selalu menarik karena Pak Kuntoro ini juga Wimar lintas zaman. Dari mulai mahasiswa sampai di ujung-ujungnya juga Pak Kuntoro masih bersahabat gitu. Wah, Pak Kuntoro, ini kalau kita Pak. gimana Jadi, Pak Kuntoro? Wimar ini istimewa buat saya. Karena waktu saya masuk ITB tahun 65, baru seminggu kita kuliah di situ, lalu peristiwa G30S terjadi. Lalu anak-anak yang rencana ke Bandung untuk sekolah, tiba-tiba sekolah ditutup, lalu kita berantakan gak karuan, lalu belajar kita bagaimana berdemonstrasi, bagaimana menggerakkan mahasiswa dan lain-lainnya. Nah, tokoh di situ adalah Wimar. Wimar sudah jadi mahasiswa ITB 2 tahun lebih dulu dari saya. Jadi dia sudah paham mengenai seluk-beluknya ITB, bagaimana organisasinya. Dan saya boleh sebutkan juga tokoh-tokoh lain yang di situ itu adalah Pak Sarwono sama Pak Rahmat Witular. Cuma Pak Rahmat Witular lebih tua, lebih jauh dari saya 4 tahun. Jadi, wah ini potensinya salah ngambil nih, bukan yang ini mestinya nih. Ini kelihatan kapitalis banget saya ini. Ini foto zaman now ya, harusnya lebih zaman old ya Pak ya. Era kapitalis. Lah ini ya. Jadi, nah saya lanjutkan ya. Jadi dalam setting seperti itu bertemulah saya dengan Wimar. Cepat sekali persahabatan kita terjadi karena Wimar ini orangnya enak banget. Dia cerdas, kata-katanya menyenangkan, menyegarkan. Istilahnya selalu ada kesegaran dalam diskusi dengan dia. Kita bisa berdebat, tapi nampak bahwa dia sangat jujur, sangat transparan, dan dia selalu menghormati lawan bicaranya. Saya kira ini menyenangkan betul. Terlebih lagi buat anak muda seperti saya yang baru masuk ITB, melihat senior-seniornya itu angker-angker semuanya, apalagi potongan Wimar seperti itu gitu kan. Jadi saya kira menyenangkan sekali bertemu dengan Wimar. Yeah. Sampai suatu titik terjadilah pergantian ketua Dewan Mahasiswa dari Sarwono ke Wimar Witular. Wimar datang ke saya, Kun, bantuin gue ya. Apaan? Gue jadi ketua Dewan Mahasiswa nih. Yang benar. Iya, oke. Jadilah saya ketua. Jadi begitulah ceritanya, begitu gampang hidup ini kalau ada pertemanan yang baik gitu ya. Jadilah saya di situ. Di sini saya mendalami betul bagaimana kepemimpinan Wimar ini. Ini seorang intelek betulan, jernih sekali pikirannya, dan satu hal yang menonjol adalah kemampuan menggerakkan. Ini luar biasa, kemampuan menggerakkan. Dan ini nanti ada ceritanya lagi. Dalam pertemuan-pertemuan ini, demo masih berjalan, ketenangan dalam kampus belum ada, jadi saya kira suasananya masih seperti itu. Dalam suasana semacam ini, kita berdiskusi bagaimana ya caranya kita bisa menjaga hubungan mahasiswa ITB dengan Kodam Siliwangi. Ya, ini sebuah cerita menarik ini. Lalu keluarlah ide, Kun, gimana kalau kita bikin proyek? Bikin proyek sama tentara. Saya sebagai anak muda masih belum tahu bagaimana sebetulnya TNI itu berorganisasi. Jadi buat saya aneh saja gitu, membuat proyek membuat proyek dengan TNI, Kodam Siliwangi. Tapi keluarlah Wimar dengan keberaniannya keluar dengan sesuatu yang otentik begitu. Didatangi Panglima Siliwangi Pak Ayi Witono. Tiba-tiba keluarlah, jadilah sebuah proyek Maribaya. Itu adalah proyek kemahasiswaan pertama bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi. Proyek pertama dalam hidup, dan itu adalah pemikiran dari dari Wimar. Sesuatu yang tidak saya duga sama sekali, seorang yang cerdas, yang cerdik, seorang yang brilian pemikirannya keluar dengan sebuah proyek seperti itu gitu ya. Tapi itu pelajaran yang luar biasa buat saya. Dan saya kira hubungan kita kemudian dengan Kodam 3 Siliwangi menjadi sangat erat. Ini adalah strategi-strategi yang saya pelajari dari sosok seperti Wimar ini. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian karena dia sekolah di jurusan yang susah lah, elektro tadi itu, jadi kemudian dia
memutuskan untuk ke Amerika, masuk ke sekolahnya Pak Sandi Uno tadi itu, George Washington University. Setelah beberapa tahun kemudian dia kirim telex, pada waktu itu belum ada handphone, belum ada yang seperti kita kenal sekarang, dikirim telex, Kun gue mau pulang, nggak ada kerjaan nih. Saya bilang pulang aja deh, apalagi lu udah kawin, ngapain lu kelamaan di sana gitu kan. Jadi pulanglah dia ke Bandung, lalu dia mengatakan, Kun gue di sini, dia jadi dosen aja yuk, dia bilang. Kebetulan saya sudah menjadi sekretaris jurusan teknik industri, lalu jadilah dia dosen. Dan disinilah satu tahap kedua yang terjadi, yaitu bagaimana akrabnya dia dengan para mahasiswa. Dan ini adalah benih dari peristiwa 78, di mana mahasiswa ITB keluar dengan buku putihnya yang terkenal, tanggal 14 Januari 1978, di mana pemikir-pemikirnya ya seperti Wimar ini, di rumah di Ciumurut mengolah ini semuanya, lalu kemudian disampaikan kepada para mahasiswa. Buku putih ini buku serius loh ini, bukan 2, 3, 4 lembar, ini 44 halaman ini. Dan pokok-pokoknya sesuatu yang masih bisa kita jadikan referensi sampai saat ini. Saya kira Wimar dalam kecerdasannya, dalam kemampuan menggerakkan orang, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tentu perjalanan saya selanjutnya sampai sekarang masih berjalan dalam pengertian selama pandemi ini WA jalan terus dengan Wimar sampai saat terakhir waktu udah masuk rumah sakit, saya kirim WA, ngapain lo di situ? Belum lebaran nih. Dia cuma menjawab dengan gambar orang tersenyum saja gitu ya. That's my last communication with him. Saya kira Wimar adalah tokoh yang menyenangkan, jujur, cerdas. Memang kadang-kadang dia pengal dalam pengertian bahwa tidak mau disiplin, tapi itulah orang yang intelektual murni dalam pengertian bahwa dia tidak punya rumahnya di awang-awang, di langit, dan kita bisa menyebut dia orang yang resah terus. Tetapi saya kira dia adalah orang yang punya pemikiran yang tajam, melihat ke depan dengan baik dan jernih, dan selalu keluar dengan canda gembira, padahal di baliknya itu adalah sesuatu yang serius sekali. That's my friend Wimar Witular, kita kehilangan dia. Saya kira itu komentar saya sedikit mengenai sahabat saya Wimar Witular ini. Terima kasih Pak Kuntoro, mengharukan banget dengarnya Bud ya. Iya benar, cerdas dan kemampuan menggerakkan ya. Jadi ternyata tahun 78 tuh ada variabel Wimar juga di dalam situ ya, Pak Kun ya. Ada. Di dalam buku putih, dalam gerakan Rizal Ramli, Hari Amadi dan macam-macam, Yusman Syafi'i Jamal. Ada, karena setelah dia jadi dosen, maka saya berikan kesempatan untuk mengajar. Di situ dia bertemu dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang ambil mata pelajaran adalah finance. Jadi itu adalah pertama kali di ITB ada mata pelajaran finance. Ya, gimana yang hadir ya orang-orang yang Anda sebutkan tadi, termasuk Arif Ariman almarhum, waktu itu Indra Cahya, Dadan Umar Dayani. Saya kira itu sampai sekarang masih aktivis yang tetap aktivis ya, sekali aktivis tetap aktivis mereka itu. Baik. Dan pemikiran dengan Wimar. Oke. Terima kasih Pak Kuntoro atas testimoni dan kenangannya mengharukan, dan kita kembali lihat sisi Wimar dari berbagai macam ya. Ternyata Wimar juga ngajar finance ya kan, padahal kuliahnya elektro ya Pak Kun ya. Jadi memang kadang-kadang ya itu dalam hidup ya kan. Ini katak di luar tempurung bro. Katak di luar tempurung dan kita bisa belajar itu dari Wimar. Menarik, terima kasih Pak Kuntoro atas testimoninya dan kenang-kenangannya kepada sahabatnya Pak Kun dan sahabat kita semua Wimar Witular. Nah, ada satu orang juga yang cukup dekat dan terlibat dalam sebuah peluncuran dan editoring buku yang fenomenal pada waktu itu.